hari ini saya berkesempatan bincang santai sama Mbak Yanti. Mbak Yanti ini, perkenalin dulu. Mbak Yanti, terus asalnya dari mana? Saya Yanti dari Solo, Hmm. tapi ada darah keturunan orang Indramayu. Oh, dari Solo Indramayu ya, blasteran. Blasteran. Ya, maklum jadi ya lihat sendirilah matanya agak sipit-sipit gitu. Oh, blasteran. Ini circle saya orang Cirebon juga. Oh, jadi Mbak Yanti ini di Hong Kong udah berapa lama? Baru sih kata orang-orang kalau lihat aku ya, Cece orang baru ya, iya baru berapa lama? 2 bulan ada? Iya, bilang gitu. Padahal di sini udah 7 tahun. Oh, jadi ya kenapa sih saya tertarik bincang sama Mbak Yanti? Intinya Mbak Yanti ini lebih ke pendidikan anak gitu ya. Jadi ceritanya gimana sih Mbak? Kenapa sih sampean lebih ke prioritasin untuk pendidikan anak gitu? Apa ya, kayak pertama dulu aku kan pernah jadi mahasiswi gitu ya. Terus sampean dulu kuliah di mana? Kuliah di Solo juga. Oh. Cuman kan saya itu kan anaknya nurut. Jadi bapak saya waktu jodohin saya sama orang lain, aku pikir ngapain aku kuliah kalau mau nikah gitu. Akhirnya 6 bulan kuliah aku putus. 1 semester doang? Ya 1 semester doang, terus akhirnya nikah. Habis nikah langsung kerja sampai sekarang kerja. Jadi kerja di Solo, pernah kerja di kantor selama berapa tahun ya, 2-3 tahunan lah. Habis itu pernah di marketing, pernah jadi pelayan toko, pernah jadi udah semua profesi, udah hampir semuanya dilakonin gitu ya. Bakulan baju, batik, udah. Nah, anak sampean ini kan ada 3 ya, semuanya perempuan ya. Bisa diceritain nggak yang pertama sekolahnya sampai mana, terus yang kedua sampai yang ketiga ini gitu. Jadi ini benar-benar ibu tangguh yang benar-benar memperjuangkan ya pendidikan anaknya. Bisa diceritain nggak? Bagi saya itu ya, kalau harta bisa dicari, tapi kalau ilmu tuh ibarat ilmu itu kalau kita nyari sampai tua pun tetap masih bisa dicari gitu. Iya. Harta bisa habis, tapi ilmu nggak pernah mungkin bisa habis. Dan itu yang mendasari sampean untuk membekali anak-anaknya ilmu gitu ya. Ilmu jadi modal hidup. Iya, gitu. betul. Jadi anak saya kalau bisa pengennya semua jadi sarjana. Iya. Yang pertama belajar di akuntan, manajemen akuntansi. Yang kedua manajemen perhotelan. Yang ketiga alhamdulillah baru masuk SMA. Oh, baru masuk SMA, oke. Nah, udah pada kerja semua belum anaknya? Belum, ini masih semester akhir semua. Oh. Jadi insya Allah tahun depan yang satu sarjana akuntansi, yang kedua D3 kayaknya. Sekarang baru magang alhamdulillah di hotel internasional di daerah Surabaya. Oh ya, berarti benar-benar ya Mbak sampean benar-benar menomorsatukan pendidikan anak ya. Karena emang bekal terbaik untuk anak itu adalah ilmu gitu ya. Jadi kalau ibarat orang lain tuh kalau kadang ya aku dengar si selentingan orang, Yanti itu kerja di luar negeri udah bertahun-tahun tapi nggak punya apa-apa. Aku masa bodoh lah. Jadi kayak apa yang saya inginkan orang nggak perlu tahu. Jadi yang saya miliki, apa yang saya ingin capai, orang lain nggak perlu tahu. Kalian mau ngomong apa terserah. Jadi hidup, kalau orang Jawa mangan wae orang jaluk kowe gitu loh. Iya. Jadi urusin masing-masing ya. Karena setiap tujuan hidup orang itu kan beda-beda. Mungkin ada yang targetnya untuk rumah gitu. Jadi rumahnya bagus gitu ya. Ada yang targetnya juga untuk kayak beli tanah apa kayak gitu ya. Dan Mbak Yanti menargetkan ya tujuan untuk datang jadi BMI itu untuk pendidikan anak-anak kayak gitu ya. Dan selama 7 tahun ini Mbak Yanti kan selama 7 tahun di Hong Kong ini Mbak Yanti kan itu benar-benar yang jarang libur ya, part time ya. Ya. Itu untuk kayak semacam pendidikan anak itu kan sangat mahal. Nah, biaya untuk anak 3 itu di rumah sama gaji Mbak yang di sini itu kecukupin nggak untuk 3 anak pendidikan itu? Kalau untuk gaji alhamdulillah cukup lah untuk gaji, untuk pengeluaran. Jadi kayak pengeluaran Bapak Ibu. Bapak Ibu kan ikut. Aku kan masih menjamin Bapak Ibu juga. Oh iya. Terus alhamdulillah masih bisa bantu saudara dikit-dikit juga. Anak-anak alhamdulillah semua biaya itu dari saya. Terus kalau untuk kerja sampingan ibaratnya buat jajan saya lah.
Oh, kalau part time ya. Buat pengeluaran, terus sedikit-sedikit tabung. Oh, jadi masih ada tabungan juga. Keren ya. Ya alhamdulillah masih bisa memperbaiki rumah sedikit secara bertahap. Itu kan orang lain nganggepnya, oh Mbak Yanti kan pernah di Taiwan juga. Saya dengar ya, pernah di Taiwan juga, terus maksudnya di Taiwan terus ke Hong Kong, itu total berapa tahun? Totalnya berapa tahun ya? Udah lama lah, 10-an adalah. Oh, 10 tahunan ya. Dan 10 tahunan kan mungkin ya tadi ya, kayak semacam orang kan nganggapnya kayak yang, oh kok nggak dapat apa-apa, terus rumahnya masih biasa-biasa aja kayak gitu. Terus Mbak Yanti tuh ngomongnya ke orang itu gimana? Atau no comment gitu, biarin aja mereka? No comment lah. Ngapain komentarin apa ya orang bilang ke kita? Kita aja kalau susah, mereka kan don't care juga, nggak peduli sama kita. Jadi kayak permasalahan hidup kan juga kompleks sekali yang nggak mungkin saya share ke orang lain. Jadi uang yang masuk ke saya itu, masa penghasilan saya itu nggak semuanya ke keluarga juga. Ada berbagai permasalahan yang harus saya selesaikan, bukan hanya dari ini masalah kayak gini tuh cara nyelesainya gimana, nggak cuma kita cara mikirnya, tapi uang yang dalam jumlah yang besar itu juga larinya ke situ. Iya. Apalagi waktu ke Taiwan itu ya. Waktu ke Taiwan itu aku pergi ke Taiwan kan udah punya beban sendiri dari rumah. Otomatis lari ke sana itu gaji sebagai besar larinya ke itu juga. Terus masih pendidikan anak juga. Alhamdulillah anak waktu itu kan masih kecil, jadi biaya pendidikan masih rendah. Terus baru sana belum ada 2 tahun bapak saya sakit yang mengharuskan operasi di 2 tempat. Biayanya juga besar, itu dari saya juga. Terus masih ada permasalahan lain kayak suami pengen kerja ke luar negeri, aku biayain juga. Baru di sana berapa bulan minta pulang, katanya di sini kerjanya nggak enak. Bayangin aja kalau ke Brunei uang 15 juta tahun segitu jadi Iya. harga sapi aja baru 5 juta waktu itu. Itu biaya 15 juta, baru 6 bulan pulang, aku tarik ke Taiwan, baru kerja 2 bulan, dia jatuh sakit, harus operasi di Taiwan juga. Padahal aku masih nanggung dia ke biaya ke Taiwan itu berapa juta. Iya, waktu itu bayar ya. Potongan gajinya berapa bulan? 15. Makanya, kamu tahu nggak? Aku di Taiwan tuh kerja gaji potongan 15 bulan. Terus ada potongan, kalau dulu kan PJTKI ada potongan-potongan haram tuh. Iya. Gitu. Bayangin nggak, sebulan di Taiwan tuh gajinya 500 NT. Iya, emang iya. Nangis darah. Iya, itu pernah aku merasakan juga. Ya kayak teman-teman di Hong Kong juga yang tahun-tahun segitu kan masih terima gaji underpay ya. Iya. Jadi intinya ya teman-teman ya, nggak semuanya kayak yang di luar negeri itu, teman-teman kita BMI itu ya. Di sini tuh bener-bener ada yang berjuang keras untuk anak-anak, untuk keluarga ya, nggak semuanya. Jadi kalau misalkan nih ada yang tanya hasilnya apa sih gitu. Jadi setiap orang kan punya tujuan masing-masing dan punya kebutuhan masing-masing di rumahnya ya Mbak ya. Jadi kita nggak bisa nilai orang, oh itu kok nggak dapat apa-apa kayak gitu. Dan Mbak Yanti menurut aku sih bener-bener ibu yang tangguh banget karena lebih memprioritaskan pendidikan anak gitu ya. Insya Allah. Ya. Jadi kayak misal teman-teman yang kerja di luar negeri, ibaratkan kita tuh kalau jalan pakai aja kacamata kuda. Jadi fokusnya ke depan aja, nggak usah belok-belok. Misal saya ke luar negeri tujuannya apa sih? Pendidikan anak, misal buat pengen nyenengin orang tua, bahagiain orang tua ya. Itu ya udah fokus ke situ aja, jangan sampai belok-belok gitu ya. Misal kayak kita aja yang hal-hal yang sepele. Saya mau ke pasar beli, kayak kaum ibu-ibu paham sendiri ya. Iya. Mau beli lombok gitu. Jadinya dapatnya macam-macam sampai rumah gitu ya. Ya kayak gitulah. Jadi misal gaji kita udah di manage benar-benar diperhitungkan. Ini buat pengeluaran kita segini, buat orang tua segini, buat anak segini. Terus itu ya harus larinya ke situ, ada lubang-lubangnya udah harus pasti gitu. Jadi jangan sampai ada yang buat tabungan kita, besok lagi nabung, kita beli hal-hal yang nggak berguna kayak gitu kan juga mubazir juga kan. Kayak barang-barang misal yang kayak di sini kita pengen stylish, belum tentu di kampung kan bisa dipakai. Iya betul juga. Terus Mbak masih berapa lama untuk di Hong Kong? Kepengennya sampai anak itu lulus kuliah kerja. Itu kan kita maksudnya larinya kan mayoritas uang kan ke sana semua, gaji kita ya. Tapi setelah anak lulus kuliah kerja kan, otomatis kan masuk ke kantong kita lebih banyak.
Iya, iya, Saya iya. pengennya sih masih bisa. Tapi sebentar lagi pada lulus kan? Sebentar Iya. lagi pada lulus. Terus masih punya penghasilan buat hari tua kita lah. Tabungan lah ya, tabungan buat usaha atau apa gitu ya. Apalagi kita orang tua kan anak-anak perempuan, otomatis kalau mereka menikah kan biayanya juga Di bawah suaminya. bukan juga suaminya orang. Bukan tanggung jawabnya anak perempuan untuk itu ya, untuk Tapi kita kalau ya. pernikahan masih tanggung jawab kita sebagai orang Iya, tua iya, iya, kayak iya, gitu iya, loh. iya. Jadi biaya untuk menikahkan anak kan juga harus dipikirkan. Oke. Mbak Yanti, makasih banget untuk waktunya ya, terus sharingnya ya. Semoga nanti bermanfaat juga biar teman-teman tuh terinspirasi juga ya. Amin. Makasih banyak, semoga anak-anaknya lulus dengan nilai yang baik. Mbak Yantinya juga sukses. Assalamualaikum. Salam.